Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Turunnya Roh Kudus. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, amanat agung sesungguhnya tidak pernah diubah atau diralat oleh Tuhan Yesus. Jadi, sekalipun kita memiliki tugas yang berat di Yerusalem kita tidak boleh merasa bahwa pelayanan kita di Yerusalem ini paling penting dari yang lain. Dalam Kisah Para Rasul 2, janji Tuhan Yesus digenapi dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sebagai akibat turunnya Roh Kudus, para murid mulai bersaksi dengan berani. Petrus berkhotbah tentang Injil Kristus dengan didampingi ke-11 rasul. Petrus yang tadinya seorang pengecut dan pernah menyangkal Tuhan Yesus, kini menjadi pribadi yang berbeda karena Roh Kudus. Sebagai akibat dari khotbah yang diurapi Roh Kudus, penginjilan yang dilakukan oleh para rasul pada hari itu menghasilkan kira-kira 3.000 petobat baru. Dasar kehidupan jemaat atau dibaca gereja mulai diletakkan dengan koinonia, yaitu persekutuan, diakonia, pelayan kasih, dan marturia, yakni kesaksian, penginjilan. Dalam konteks ini, trilogi gereja itu tidak pernah berjalan seimbang jika tidak dilandasi dengan metanoia atau pertobatan. Pertobatanlah yang mengubah hati dan pikiran seseorang. Pertobatan membuat seseorang menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam pelayanannya. Pertobatan pula yang akan menyingkirkan konflik kepentingan dalam pelayanan, sehingga dalam menerapkan trilogi tiang gereja itu, kita tidak menekankan satu hal saja. Misalnya koinonia atau persekutuan, dengan segala kebutuhan dan penempatan anggaran yang mengamankan keadaan dan kenyamanan kehidupan kita. Pertobatan akan memberikan perspektif ilahi dan memandang dunia ini dan pelayanan di luar tembok gereja kita. Karena itu pula, jemaat terus bertambah karena tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tidak dikatakan bahwa Tuhan memberikan bangunan megah dan besar sebagai gedung gereja, walaupun itu tidak salah dan mungkin diperlukan. Dikatakan bahwa jiwa-jiwalah yang diselamatkan, di mana investasi harta kita diperuntukkan bagi harta surgawi yang membawa kekekalan dan mengingat tidak memakannya. Pertambahan jumlah jemaat ini juga dikarenakan penambahan yang Tuhan lakukan. Para murid tidak memegahkan diri dengan mengatakan bahwa itu hasil pelayanan mereka. Tuhanlah yang bekerja melalui mereka, bukan mereka yang bekerja keras bagi Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerahnya. Amin.